Perjalanan manusia penuh dengan hal-hal yang menakutkan dan tak masuk akal. Beberapa dari peristiwa tersebut bahkan terkesan sulit dipercaya sebagai peristiwa nyata karena tingkat kengerian dan keruwetannya dinilai sudah melebihi film horor. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa menakutkan namun aneh yang benar-benar terjadi. Yang pertama, wabah penyakit sebabkan orang saling bunuh. Sudah tidak terhitung banyaknya film-film horor bertema wabah yang beredar. Saat ada wabah COVID-19 yang melanda dunia seperti sekarang, minat publik akan film-film macam itu semakin menguat. Saat wabah penyakit dengan tingkat penularan tinggi melanda suatu wilayah, maka penduduk setempat bukan hanya harus berjibaku melawan penyakit, tetapi juga melawan sesama manusia. Hal itulah yang pernah terjadi di Eropa saat wabah maut hitam tengah merebak. Saat kota London dilanda wabah, orang yang terkena infeksi bakal disekap di rumahnya sendiri bersama dengan keluarganya. Rumah tersebut kemudian bakal ditandai dengan tanda silang besar berwarna merah supaya tidak ada yang mendekat ke rumah. Namun manusia jelas tidak akan betah jika harus terkurung lama di rumahnya sendiri. Terlebih lagi jika persediaan makanan di rumah tersebut tidak mencukupi saat kondisi macam itu sudah terjadi. Mereka yang dilarang meninggalkan rumahnya bakal mencari segala cara supaya bisa kabur. Misalnya dengan cara menjerat penjaga, memakai tali, selimut hingga tewas. Yang kedua, suara misterius saat menaiki pesawat luar angkasa. Tahun 2003 merupakan momen yang bersejarah bagi negara Cina. Pasalnya di tahun tersebut untuk pertama kalinya ada astronot dari negeri tirai bambu yang bisa menjamah luar angkasa. Yang Liwei adalah nama dari astronot tersebut. Yang Liwei memang berhasil menjalankan misinya dan pulang dari luar angkasa dengan selamat. Namun perjalanan yang tersebut juga turut meninggalkan cerita misterius. Pasalnya yang mengaku kalau ia mengalami kejadian aneh saat sedang berada di luar angkasa. Menurut pengakuan Yang, ia mendengar bunyi misterius saat sedang berada di dalam pesawat luar angkasanya. Bunyi tersebut terdengar seperti ada yang sedang mengetuk-ngetuk dinding pesawat. Yang lebih membingungkannya lagi, Yang tidak bisa menemukan sumber suara tersebut. Ia bahkan mengklaim kalau suara tersebut bukan berasal dari luar maupun dari dalam pesawat. Menurut dugaan awal, bunyi tersebut mungkin ditimbulkan oleh serpian benda angkasa yang menabrak dinding pesawat. Namun dugaan tersebut langsung dimentahkan karena ada saat dinding pesawat diperiksa, tidak ada tanda-tanda benturan di dinding pesawat. Ditambah lagi, bunyi seharusnya tidak bisa merambat di luar angkasa karena tidak ada udara. Spekulasi kalau yang mungkin sedang disapa oleh makhluk luar angkasa pun merebak. Namun spekulasi tersebut tidak lantas diterima oleh semua pihak. Mereka yang skeptis akan keberadaan alien memaparkan pendapat alternatif kalau bunyi tersebut mungkin ditimbulkan oleh perubahan suhu tiba-tiba pada dinding pesawat akibat suhu dingin luar angkasa. Berikutnya yang ketiga, mayat para tentara dijadikan pupuk. Pasukan Prancis di masa Napoleon Bonaparte dikenal dengan kehebatannya. Pada masa jayanya, wilayah Prancis pernah membentang mulai dari Spanyol hingga Eropa Timur. Namun kejayaan tersebut harus sirna setelah pasukan Napoleon mengalami kekalahan di Waterloo, Belgia. Waterloo bukan hanya dikenang sebagai pertempuran yang menamatkan riwayat kekaisaran Napoleon, tetapi juga akibat tingginya korban jiwa dalam pertempuran ini. Sebanyak 60.000 tentara diperkirakan harus gugur dalam pertempuran Waterloo. Akibat banyaknya jumlah korban tewas, Padar Waterloo pun sempat dipenuhi oleh mayat-mayat yang bergelimpangan.
Mereka berangsur-angsur membusuk hingga tinggal menyisakan tulang. Sekitar setahun sesudah pertempuran Waterloo, tulang belulang para tentara dan kuda tunggangannya kini mulai dikumpulkan oleh aneka macam perusahaan. Tulang-tulang tersebut kemudian dikirim ke Yorkshire, Inggris. Setibanya di sana, tulang tersebut kemudian dihancurkan dan dicampur dengan bahan lainnya supaya bisa dijadikan pupuk. Sesudah itu, pupuk berbahan mayat tersebut kemudian dikirim ke lahan-lahan pertanian Inggris. Dengan pupuk itulah rakyat Inggris bisa menumbuhkan tanaman pangannya. Jadi ketika mereka memakan hasil panenan, maka mereka secara tidak langsung sebenarnya sedang memakan mayat-mayat dari tentara musuh bebuyutan negara mereka. Bak kanibal yang menyantap daging para korbannya. Wow, mengerikan.